Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum jami'an? Arjukum bi khair insyaallah. Tayyib, ana Ustazah Syarin Pratiwi. Wal'an sa'ubaddil almarhum Ustadz Muhammad Fadila SHI Anil Mudaris Al-Maddatil Lughatil Arabiyyah Fil Madrasati Sanawiyatil Islamiyyah Mudamija Bina Insan. Alhamdulillah, gimana kabarnya anak-anak sekalian? Insyaallah semoga dalam keadaan baik-baik saja dan masih diberikan rahmat oleh Allah. Baik, saya Ustazah Syarin Pratiwi, bisa dipanggil dengan Ustazah Syarin, dan mulai sekarang saya akan menggantikan almarhum Ustadz Muhammad Fadila SHI sebagai guru pelajaran bahasa Arab di sekolah SMP IT Bina Insan. Baik, pada semester kedua ini maka kita akan memulai pembelajaran yang pertama. Sebelumnya, sanabda biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fit dirasatil awal anil maudu al-idofah. Pada pembelajaran pertama, kita akan mengambil judul tentang al-idofah. Nah, jadi idofah itu bisa kita ambil intinya menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama pengertian idofah, yang kedua susunan kalimat idofah, yang ketiga kandungan makna idofah, yang keempat syarat-syarat idofah, dan yang kelima fungsi idofah. Yang pertama akan kita bahas mengenai pengertian idofah. Mahiyal idofah, apakah itu idofah? Nah, idofah adalah menyandarkan suatu kalimat ataupun kata isim kepada kalimat atau kata isim yang lainnya, sehingga menimbulkan pengertian baru yang lebih khusus. Nah, jadi makna ataupun pengertian dari idofah ini adalah menyandarkan satu kata dengan kata yang lain. Nah, menjadi satu kalimat, kemudian kalimat itu mempunyai makna tersendiri dan maknanya lebih khusus. Yang kedua, susunan idofah. Susunan idofah itu terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, ada bagian mudhof, adalah artinya kepunyaan, sesuatu yang dimiliki. Dan yang kedua yaitu mudhofun ilaih, ataupun artinya pemilik. Jadi pemilik dari sesuatu ataupun mudhof tadi. Nah, contohnya Jawwalu Muhammadin, artinya handphone Muhammad. Berarti jawwal itu ataupun handphone milik Muhammad. Jawalnya itu mudhof dan Muhammadnya itu mudhofun ilaih. Kemudian yang ketiga, kandungan makna dari idofah. Nah, secara umum dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kandungan dari makna idofah ini ada 3 arti. Yang pertama bisa diartikan dari, yang contohnya khotimul jadidi, cincin besi. Nah, khotimu itu mudhof dan al-jadidi itu mudhofun ilaih, artinya cincin besi. Asal katanya ini maknanya bisa bermakna cincin dari besi. Nah, makna yang kedua di dalam. Contohnya babul fasli, pintu kelas. Berarti pintu itu ada di dalam kelas. Yang ketiga yaitu bermakna milik. Contohnya seperti tadi, Jawwalu Muhammadin, handphone Muhammad. Berarti jawwalnya itu mudhof dan Muhammadinnya mudhofun ilaih, handphone milik Muhammad. Nah, yang ketiga adalah syarat dari idofah. Idofah itu tadi kan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama mudhof dan yang kedua mudhofun ilaih. Yang pertama mudhof. Syarat mudhof yaitu 1, tidak boleh didahului dengan alif dan lam. Misalnya kata babun, al-babu. Nah, itu
di dalam mudhof itu tidak boleh didahului dengan alif dan lam. Berarti harus babu. Nah, yang kedua, tidak boleh berharkat tanwin di akhirnya. Nah, mudhof jika ingin dijadikan susunan kalimat idhofah, tidak boleh tanwin di kalimat akhir. Misalnya, babul fasli. Jangan sampai membuat kalimat babun al-fasli. Nah, itu mudhofnya tidak memenuhi syarat. Maka harus menjadi babul fasli. Maka babunya itu sesuai dengan syarat dari mudhof. Nah, yang ketiga syaratnya, jika terdiri dari isim tasniah yang berjumlah 2 atau menggunakan ia, nun atau alif dan nun, ataupun jamak muzakkar salim, maka huruf nun dibuang. Contohnya, mudarrisu mahadi. Nah, asal kata dari mudarrisu adalah jamak muzakkar salim mudarrisuna, para pengajar. Maka jika ingin dijadikan kalimat idhofah menjadi mudarrisu mahadi. Artinya para pengajar pesantren. Nah, ya, syarat yang kedua yaitu syarat dari mudhofun ilaih. Yang pertama, baris akhirnya harus kasroh jika diawali dengan alif lam. Contohnya, babul fasli. Al-fasli menjadi baris kasroh karena didahului dengan alif dan lam. Nah, yang kedua, baris akhirnya harus tanwin jika tidak beralif lam. Contohnya, jawalu Muhammadin. Muhammadin di sini menjadi mudhofun ilaih dari mudhof jawal. Nah, karena Muhammad tidak didahului dengan alif lam, maka baris akhirnya harus tanwin. Nah, yang terakhir yaitu fungsi dari idhofah. Terdapat banyak fungsi dari idhofah, namun secara umum ia berfungsi untuk mengkhususkan makna yang umum dan juga membawa makna kepunyaan. Nah, jadi dapat Ustazah simpulkan untuk anak-anak agar lebih mudah memahaminya, bahwasanya kalimat idhofah ini adalah menyandarkan satu kata isim dengan satu kata isim yang lainnya, sehingga dari dua kata menjadi satu kalimat membentuk makna yang baru. Contohnya, jawalu Muhammadin, handphone Muhammad. Dari dua kata disatukan menjadi satu, kemudian memiliki makna yang baru, yaitu handphone punya Muhammad. Nah, selanjutnya, di dalam idhofah ini ada dua bagian, yaitu mudhof dan mudhofun ilaih. Mudhof, kata kuncinya tidak boleh bertanwin dan tidak boleh didahului dengan alif lam, dan apabila dia terdiri dari musanna dan juga jamak muzakkar salim, itu tidak boleh ada nunnya atau nun harus dibuang. Kemudian mudhofun ilaih harus didahului dengan alif lam dan akhir katanya berbaris kasroh. Tetapi jika tidak didahului dengan alif lam, maka baris akhirnya harus tanwin. Nah, kata kunci yang terakhir di dalam kalimat idhofah abadan majrurun. Selalu dan selama-lamanya akan majrur, yaitu kalimat akhirnya berbaris kasroh, bisa baris kasroh ataupun baris kasrotain. Nah, jadi paham anak-anak sampai di sini yang Ustazah jelaskan. Kemudian untuk menguji kepemahaman anak-anak, Ustazah berikan latihan di rumah. Yang pertama itu buatlah dua kalimat idhofah. Nah, bebas dari kalimat mudhofun ilaih yang mana. Kan tadi udah ada contohnya, udah Ustazah buatkan, dan syarat-syaratnya juga Ustazah paparkan. Bisa anak-anak ulangi kembali. Yang kemudian, soal yang kedua, carilah idhofah di dalam paragraf berikut ini. Nah, ini sudah ada Ustazah tulis satu paragraf sedikit. Nah, anak-anak bisa memilih yang mana di sini kalimat idhofah, kemudian tuliskan. Baik, sampai di sini perkenalan dan juga materi kita pada
pertemuan pertama di semester 2 ini. Semoga anak-anak selalu semangat dalam belajar dan mengulang-ulangi pembelajaran sehingga dapat memahami bahasa Arab ini dengan baik. Syukran lakum, jazakallah khairan, mohon maaf dan terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Semoga anak-anak dengan mudah dapat memahaminya dan mengerjakan soalnya. Ustazah akhiri dan sama-sama kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.